Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin kenapa market IHSG di bulan Mei ini cenderung sepi dan bergerak turun. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya gue mau share gimana point of view gue, kita bisa memanfaatin banget momentum ini untuk buy on weakness, beli barang-barang bagus di harga yang murah. Karena menurut gue, sampai akhir tahun IHSG akan bergerak naik. Jadi menurut gue momentum ini harus banget kita manfaatin. So pasti video ini bakalan daging banget, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke, yang pertama pasti fenomena sell in May and go away yang kita semua pasti udah tahu ya. Ini salah satu penyebab kenapa pelaku pasar itu cenderung nggak mau banyak transaksi di bulan Mei, yang jadi akhirnya kelihatan di turnover IHSG-nya yang bisa kita lihat itu relatively di bawah 10 triliun. Padahal tahun-tahun sebelumnya kalau normal ya, itu bisa mencapai 11, 12, 13, bahkan 14 triliun per harinya. Jadi yes, memang dari awal tahun ya, bukan di bulan Mei aja IHSG cenderung sepi. Nah, tapi pasti pertanyaannya, bener gak nih selling May and go away ini selalu terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Oke, kita bakalan lihat data historicalnya. Ini gue ambil datanya dari TradingView, kalian bisa cek sendiri juga. Ini gue lihat dari tahun 2015 ya, ini yang gue kotak-kotakin ungu ini adalah periode bulan Mei. Kayak dari tahun 2015 memang ya, waktu itu lagi bergerak naik dari awal tahun, terus sampai ketemu bulan Mei ada candle merah nih. Ini candlenya candle weekly ya, berarti satu candle ini artinya satu minggu. Dan di sini lihat ya, gitu masuk bulan Mei langsung drop. 2016, yes dari awal tahun udah naik nih bagus, tapi di bulan Mei lagi-lagi terkoreksi. Ya terus setelah selesai bulan Mei lanjut lagi ya, kayaknya rally. Terus di 2017 sama, lagi naik-naik, terus kelihatan nih ada candle besar yang warna merah, ini IHSG-nya drop juga. Lanjut 2018. Dari awal tahun trennya memang turun, tapi di bulan Mei dropnya lumayan dalam nih. Ini juga berarti turun ya. Lalu lanjut di tahun 2019. Sama, 2019 juga merahnya lumayan dalam, padahal dari awal tahun lumayan sideways aja gitu. Tapi ketemu Mei langsung drop. Terus lanjut di 2020, Maret, COVID, rebound gitu ya, sampai bulan April, terus di bulan Mei cenderung sideways ini. Jadi Mei pun di 2020 nggak gitu bagus historicalnya. 2021 turun juga, 2022 turun juga, 2023 ini yang baru berjalan setengah bulan ini ya nggak gitu bagus juga. Jadi memang based on historical, sell in May and go ini benar-benar ada. Karena memang tren pergerakan IHSG di setiap bulan Mei itu nggak terlalu bagus. Ya, jadi confirm nih ya data ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa setiap bulan Mei IHSG cenderung turun? Kenapa harus bulan Mei? Kenapa nggak bulan-bulan yang lain gitu kan pertanyaannya? Oke, gue bakal jelasin. Yang pertama, kalau kita lihat di negara-negara Eropa atau Amerika gitu ya, pengelola big fund besar di dunia, itu ada yang namanya summer holiday, yaitu biasanya di pertengahan tahun mulai dari bulan Mei. Ini liburnya lumayan panjang, jadi biasanya mereka akan ambil holiday di sini cukup lama. Mereka yang mau libur gitu ya, mereka akan cenderung raise cash. Ya, raise cash atau pindahin dana mereka ke instrumen yang lebih tidak beresiko. Kenapa turun? Ya karena kalau misalkan mereka jualan gitu ya untuk raise cash, nggak ada yang mampu beli nadahin barangnya, ya udah akhirnya selling pressure lebih gede daripada buyer kan. Ya udah akhirnya jadi drop gitu ceritanya. Terus yang kedua adalah pembagian dividen big caps. Ya kayak teman-teman bisa cek sendiri gitu ya. Big caps nih ya, Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, gitu ya, BNI, Telkom itu pembagian dividennya itu biasanya kurang lebih di bulan April. Nah, karena ini big caps nih ya, terus mereka udah bagi dividen, biasa dividen juga lumayan. Ya udah, investor yang udah dapat dividennya, mereka mungkin mau jual dulu nih, karena mereka udah dapat profit, udah realize gitu ya. Ya udah lepas dulu untuk nanti cari lagi harga yang murah. Nah, lagi-lagi karena banyak yang jual, selling pressure, ya udah berarti harga sahamnya ada kemungkinan untuk drop. Dan ingat ya, kalau misalkan yang drop adalah big caps, itu akan berdampak besar signifikan ke IHSG. Jadi kalau mayoritas big capsnya turun, ya udah IHSG-nya juga bakalan ikut turun. Oke, lanjut. Yang ketiga, memang dari awal 2023 market relatif sepi. Nah, sepi ini berarti ketika ada yang jual, apalagi yang jual banyak besar gitu ya, big fund, nggak ada yang bisa nadahin. Gitu ya, nggak ada fund sebanding dari lokal ataupun masyarakat retail yang bisa beliin barang mereka untuk ngejaga at least IHSG-nya nggak turun terlalu banyak. Ya karena sepi ya udah akhirnya nggak ada yang nampungin dan ya udah kayak endorser gitu aja. Terus yang keempat, pelaku pasar termasuk kita investor retail apalagi investor besar itu nggak suka dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Pasti pertanyaan selanjutnya ketidakpastian apa gitu kan. Selama ini kan kayak fine-fine aja Indonesia ekonominya bagus. Iya, ekonominya bagus. Bukan ketidakpastian itu sebenarnya. Kita bakal bahas nih yang nggak disukai sama pelaku pasar. Yes, yang pertama adalah ketidakpastian global ya, atau seluruh dunia lah kita bilang. Yes, the Fed.
The Fed ini, walaupun dia otoritas di Amerika yang fokusnya ya pasti di sana buat ngambil kebijakannya, tapi mau nggak mau kita nggak bisa mengabaikan bahwa Amerika negara superpower gitu ya, yang segala keputusannya akan dilihat sama negara-negara lain yang termasuk Indonesia. Nah, The Fed ini kan selama bertahun-tahun terakhir itu selalu main di suku bunga rendah. Terus setelah mereka cetak uang untuk kasih orang gitu ya pas zaman COVID, mendadak inflasinya jadi tinggi banget. Nah, salah satu cara untuk menekan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Jadi, selama beberapa waktu terakhir nih, setiap FOMC meeting, The Fed selalu menaikkan suku bunga. Naiknya suku bunga di Amerika ini membuat investor di seluruh dunia itu tertarik untuk invest dananya ke Amerika. Karena aman, ya, udah gitu US dollarnya juga bagus, cenderung menguat, udah gitu imbal hasilnya, returnnya cukup tinggi karena suku bunganya naik terus. Nah, sekarang, karena inflasi sudah mulai melandai, kelihatannya The Fed bakalan lebih dovish gitu ya, akan sedikit menahan diri untuk menaikkan suku bunga. Kemarin itu terakhir udah 25 BPS tuh, dari 75 BPS, 50, dan menjelang pertengahan tahun 2023 ini, ada peluang The Fed akan balik badan untuk berhenti menaikkan suku bunga. Ya, banyak penyebabnya yang bikin mereka mikir-mikir untuk ngambil keputusan itu, salah satunya adalah hutang US ya. Udah gitu, keputusan The Fed juga akan berdampak ke harga komoditas. Nah, harga komoditas ini berdampak juga ke Indonesia, karena Indonesia ini negara pengekspor komoditas ya. Apapun keputusan yang akan The Fed ambil, itu akan berdampak ke market Indonesia, ke saham-saham yang ada di Indonesia juga. Jadi, kita harus pantau ketidakpastian ini sih. Ya, terus lanjut, yang ketiga adalah nilai tukar US dollar. US dollar yang terlalu tinggi nggak bagus juga untuk Indonesia, yang terlalu rendah pun nggak bagus juga untuk Indonesia. Jadi lagi-lagi, para market maker, para businessman itu sukanya US dollar itu relatively stabil harganya. Kalau mau naik ya jangan tinggi-tinggi, kalau mau turun ya jangan jauh-jauh juga. Jadi kurang lebih main di range yang sama gitu ya. Terus lanjut, yang keempat adalah kalau misalkan akhirnya nanti The Fed berhenti menaikkan suku bunga atau bahkan pivoting gitu ya untuk menurunkan suku bunga, ini akan menarik banget flow-nya ke aset investasi yang beresiko. Jadi bukan lagi ke bonds, ke obligasi, enggak. Mereka akan cenderung lihat saham, kripto, dan lain-lain. Jadi once The Fed-nya berhenti ini menaikkan suku bunga, itu flow-nya bakalan rame lagi, bakalan bagus lagi ke saham. Bukan hanya di saham US, tapi saham Indonesia juga bakalan jadi menarik lagi. Nah, jadi kita bakalan lihat keputusan ini, ketidakpastian ini kira-kira bakal kemana arahnya. Mudah-mudahan sih dari pertengahan tahun 2023 ini, bulan depan udah mulai kelihatan arahnya. Oke, kita lanjut ya, ini kan ketidakpastian global. Selanjutnya adalah ketidakpastian domestik. Dalam negeri kita juga lagi uncertain, yes. Walaupun ekonominya fine-fine aja, kita kelihatannya hidupnya baik-baik aja, tapi ternyata investor besar tidak melihat itu. Mereka tuh nggak gitu suka dengan ketidakpastian, yes, politik. Ya, karena Indonesia menjelang tahun pemilu di 2024, bahkan 2023 ini udah rame banget perbincangan capres, cawapres, udah gitu pasangan ini sama pasangan itu, koalisi, ini itu. Jadi, ini dinilai sebagai uncertainty juga sama pelaku pasar. Uncertainty-nya apa? Akan banyak fluktuasi, bukan hanya di kalangan politik, tapi di kalangan pengusaha juga nih. Ya, pengusaha ini kan relate dengan saham-saham yang ada di bursa gitu ya. Jadi, ini masih cukup relate. Terus yang kedua adalah stabilitas atau keamanan negara. Ya, kita tahu pemilu yang terakhir, menurut gua lumayan terpecah ya pemilih di Indonesia. Jadi, dikhawatirkan pemilu berikutnya pun akan sedikit mengganggu stabilitas atau keamanan negara. Mudah-mudahan sih gue berharapnya enggak ya, bisa tetap baik-baik aja. Dan kelihatannya 2024 menurut gue sih, personally akan lebih berjalan mulus lah dibanding tahun 2019 yang kayaknya keras banget gitu. Terus lanjut, yang ketiga adalah kepastian nih, kira-kira capres sama cawapresnya siapa? Sekarang kan partai politik lagi pada lobby-lobby nih, mendekat ke sana lah, koalisi A, koalisi B. Jadi para smart money ini sebenarnya mereka juga punya prediksi gitu ya. Ketika nanti capres cawapresnya udah mulai muncul, mereka punya hitung-hitungan kira-kira yang berpotensi menang siapa. Nah, kalau misalkan udah kelihatan yang berpotensi menang, itu akan lebih jelas lagi untuk melihat kira-kira arah kebijakan nantinya kemana nih Indonesia. Kalau misalkan arah kebijakan udah jelas, baru nanti para smart money itu bisa mikir, oh, kalau misalkan dia jadi presiden, jadi wakil presiden, bisnis apa yang diuntungkan, sektor apa. Baru setelah ini jelas, para smart money itu baru mau invest nih ke Indonesia. Jadi ketidakpastian ini mudah-mudahan lagi-lagi akan segera selesai paling lambat di kuartal 3 tahun 2023 ini. Jadi setelah nanti semuanya kelihatan jelas, mudah-mudahan flow-nya akan bagus lagi. So that's why makanya gue bilang, kenapa kita harus manfaatin momentum yang kayaknya menurut gue sampai akhir tahun akan kembali bullish. Gitu ya. Lanjut. Nah, terus kalau misalkan udah tahu kayak tadi, what to do nih, kita harus ngapain? Oke, gue bakal kasih saran ya. Yang pertama, prepare cash untuk buy on weakness. Ya, siapin cash, kalau kalian lagi kerja, silakan kerja yang rajin, dapetin bonus yang banyak, untuk punya cash untuk buy on weakness, barang-barang bagus, saham-saham bagus di harga yang murah. Oke?
Terus yang kedua, pantau makroekonomi untuk momentum. Kayak tadi gue cerita, kita harus liatin beritanya, makroekonominya gimana, untuk tahu momentumnya, kira-kira kapan harus masuknya. Ya, dan masuknya ke sektor apa nih, ke saham apa, itu yang jauh lebih penting. Ya, yang harus dipantau terdekat ini adalah FOMC ya, The Fed Meeting yang akan terjadi di pertengahan bulan Juni, ya 14 Juni. Kita bakalan lihat keputusannya. Apakah dia berhenti menaikkan suku bunga atau malah menurunkan, atau malah tetap 25 BPS. Ya ini penting banget untuk nanti kita ambil keputusan. Ya tapi, technical dan fundamental review-nya gue nggak bisa bikinin di video ini, gue akan bikinin terpisah ya di next episode yang gue akan upload di sekitar tanggal 9 Juni. Jadi stay tune ya, kalian subscribe channel ini, nyalain lonceng, dan follow ke Instagram gue, karena nanti video-video terbaru gue akan info di sana. Jadi nanti gue akan bantu gimana teknikalnya, entry di harga berapa, lalu fundamentalnya gimana, sektor apa yang menarik, saham apa yang menarik nih, supaya kita nggak salah pilih. Nah, sambil nunggu nih, karena nunggu kira-kira nanti keputusan The Fed bulan Juni, kuartal 2 atau kuartal 3, mendingan uang kalian yang udah kalian kumpulin itu jangan sampai nganggur. Ya, kalian bisa pakai Ajaib, karena di Ajaib ini, kalau misalkan kalian masih wait and see, nggak mau beli saham dulu, nggak apa-apa. Kalian bisa invest uang kalian dari akun yang sama, dari RDN yang sama, dari aplikasi yang sama, untuk taruh di reksadana pendapatan tetap. Jadi itu saran paling baik menurut gua kalau misalkan kalian masih wait and see. Daripada uang nganggur, mendingan masukin ke sana, uangnya masih diinvestasikan, masih bisa kasih return. Ya kalian bisa langsung aja download Ajaib di Play Store atau App Store. Jangan lupa pas daftar masukin kode Ajaib KEVI217 untuk dapetin bonus-bonusnya. Apalagi nanti gue juga berencana bikin grup trading gratis buat teman-teman yang buka Ajaib pakai referral KEVI217. Jadi stay tune aja di channel ini sama di Instagram gue. Untuk link download dan pendaftaran Ajaibnya, kalian bisa cari juga di kolom deskripsi ya, supaya lebih gampang. Gue udah zip di sana. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.